semuanya, kembali lagi di podcast Ruang Belajar. Hari ini gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga kalian sehat selalu ya. Perkenalkan, nama saya Alvin Ramadhani dan kali ini kita kedatangan narasumber yaitu Alia Kanja Parina. Alia, gimana nih kabarnya? Halo semuanya, alhamdulillah baik. Senang sekali bisa datang ke podcast kali ini. Wah, alhamdulillah. Sebelumnya aku mau nanya nih, kamu ini dari sekolah mana sih? Wah, hai, kenalin, aku asal sekolahnya dari SMP Negeri 38 Kota Bandung nih. Walah, dari SMP Negeri 38 Kota Bandung ya. Keren banget. Kamu ini dari kelas 9 ya? Bener banget nih, aku kelas 9, sebentar lagi aku mau lulus dan melanjutkan jenjang ke sekolah aku ke jenjang yang lebih tinggi. Pasti kesibukan kelas 9 ini padat banget ya. Tuh, Seri. Bener banget nih, kelas 9 ini padat banget kegiatannya. Belum tugas juga, terus juga banyak ujian ulang. Bener banget nih, kelas 9 ini padat banget kegiatannya. Belum tugas-tugas, terus juga banyak kayak ujian praktek gitu lah. Waduh, semangat aja sih. Oke, permisa. Jadi kita langsung mulai aja tanya jawab bersama narasumbernya ya. Boleh, ayo langsung kita mulai aja ya. Alia, jelaskan apa yang dimaksud dengan membuat kesimpulan berdasarkan bacaan itu. Oke, jadi kita perlu memperlihatkan beberapa hal. Identifikasi ide utama, temukan gagasan pokok atau tema utama dari bacaan tersebut. Yang kedua, ringkasan poin-poin penting dan rangkum poin-poin penting yang mendukung ide utama. Yang ketiga, hubungkan poin-poin penting dan tunjukkan bagaimana poin-poin tersebut saling berkaitan dan mendukung ide utama. Hindari informasi yang tidak relevan. Fokus pada informasi yang paling penting dan relevan dengan menggunakan ide utama. Gunakan kalimat yang jelas dan ringkas, hindari kalimat yang berbelit-belit atau terlalu panjang. Berikut adalah langkah-langkah umum dalam membuat kesimpulan. Yang pertama, baca bacaan secara keseluruhan dan pastikan kamu memahami isi bacaan dengan baik ya. Yang kedua, tandai poin-poin penting, gunakan pen atau perangkat lain untuk menandai bagian-bagian penting dalam bacaan. Yang ketiga, buat rangkuman singkat dan tuliskan poin-poin penting dalam bentuk kalimat yang jelas. Yang keempat, apa yang keberapa? Tadi keberapa? Baca bacaan secara keseluruhan dan pastikan kamu memahami isi bacaan dengan baik. Dan tandai poin-poin penting. Gunakan pen atau perangkat lain untuk menandai bagian-bagian penting dalam bacaan. Buat rangkuman singkat, tuliskan poin-poin penting dalam bentuk kalimat yang singkat dan jelas. Yang ketujuh, hubungkan poin-poin tersebut buat kalimat menunjukkan hubungan antara poin-poin penting. Yang kedelapan, tulis kesimpulan akhir rangkum semua poin penting dalam satu atau dua kalimat yang jelas. Contoh, misalnya kamu membaca sebuah artikel tentang pentingnya menjaga lingkungan. Poin-poin penting yang kamu temukan adalah polusi udara semakin parah, perubahan iklim mengancam kehidupan kita, perlu mengurangi penggunaan plastik, menghemat energi sangat penting. Selain itu, saya juga bisa memberikan contoh kesimpulan untuk berbagai jenis teks, seperti teks berita atau menekan peristiwa penting yang dampaknya. Teks eksposisi menjelaskan ide atau konsep secara ringkas. Teks persuasif menyampaikan argumen untuk meyakinkan pembaca. Cerpen atau novel untuk menangkap alur cerita dan pesan moral. Oh, jadi kita tuh kalau mau membuat kesimpulan berdasarkan bacaan itu harus benar-benar teliti membaca dan merangkum poin-poin penting dan ada di dalam bacaan itu ya. Bener banget, jadi kita harus bisa merangkum poin-poin penting yang ada di dalam bacaannya tersebut. Kalau begitu, jelaskan apa yang dimaksud menyampaikan argumentasi di dalam diskusi. Menyampaikan argumentasi dalam diskusi adalah proses memberikan alasan atau bukti yang kuat untuk mendukung atau memandang suatu terdapat atau ide. Tujuannya adalah untuk meyakinkan orang lain agar setuju dengan pandangan kita atau setidaknya mempertimbangkan sudut pandang yang berbeda. Komponen utama argumentasi. Klaim tesis, pernyataan utama yang ingin dibuktikan atau dipahamkan, alasan premisnya. Pernyataan yang mendukung klaim alasan ini harus relevan dan logis. Bukti, fakta, data, contoh, atau kutipan yang mendukung alasan. Contoh argumentasi. Klaim penggunaan plastik sekali pakai harus dibatasi. Alasan plastik sekali pakai mencemari lingkungan dan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai. Bukti penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik menyumbang sebagian besar polusi laut. Tujuan menyampaikan argumentasi, meyakinkan, membuat orang lain percaya bahwa pendapat kita adalah benar, mempengaruhi, mengubah pikiran atau perilaku orang lain,
menyelesaikan masalah, menemukan solusi terbaik untuk suatu masalah. Melalui diskusi cara menyampaikan argumentasi yang efektif, jelas dan ringkas, sampai argumen dengan bahasa yang mudah dan dipahami. Logis, pastikan alasan dan bukti yang diberikan saling berkaitan dan mendukung klaim. Objektif, hindari serangan pribadi dan fokus pada isu yang sedang dibahas. Terbuka terhadap pendapat lain, siap mendengar dan menanggapi pendapat orang lain dengan sopan. Gunakan bahasa yang santun, hindari kata-kata kasar atau provokatif. Contoh dalam diskusi. Misalnya, dalam diskusi tentang perubahan iklim, seseorang dapat menyampaikan argumentasi sebagai berikut. Saya berpendapat bahwa perubahan iklim adalah masalah serius yang harus kita hadapi bersama. Hal ini terbukti dengan semakin seringnya terjadi bencana alam seperti banjir dan kekeringan. Selain itu, para ilmuwan telah memberikan banyak bukti tentang kenaikan suhu global yang disebabkan oleh aktivitas manusia. Intinya menyampaikan argumentasi adalah keterampilan penting dalam berdiskusi. Dengan menyampaikan argumen yang kuat dan logis, kita dapat meyakinkan orang lain dan mencapai kesepakatan. Oh, jadi menyampaikan argumentasi adalah keterampilan penting dalam berdiskusi. Dengan menyampaikan argumen yang kuat dan logis, kita dapat meyakinkan orang lain dan mencapai kesepakatan bersama. Ya, Betul sekali. kamu keren banget loh. Bisa ngejelasin materinya secara rinci dan teliti. Waduh, makasih ya. Oke, lanjut. Apa yang dimaksud dengan menggunakan kalimat pengandaian dalam diskusi? Kalimat pengandaian rencana dapat dinyatakan dalam kalimat pengandaian. Di dalam kalimat pengandaian dinyatakan hal ini yang ingin dilakukan atau dicapai apabila keadaan atau persyaratan tertentu telah ada atau terjadi. Karena itu kalimat pengandaian adalah juga kalimat majemuk yang ditandai dengan adanya penghubung atau konjungsi. Konjungsi yang biasanya dipakai dalam kalimat pengandaian yang menunjukkan rencana atau keinginan adalah jika, apabila, dan bila. Kalau contoh keinginan, Alif ingin masuk SMA termuka di Bukit Tinggi, persyaratan Alif lulus SMP dengan nilai terbaik. Kalimat pengandaian yang tepat digunakan adalah 1. Jika lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Yang kedua, kalau lulus SMP dengan nilai terbaik, Alif akan masuk SMA terkemuka di Bukit Tinggi. Namun, kalimat pengandaian juga digunakan untuk mengungkapkan keinginan yang berupa impian atau angan-angan saja, atau bahkan hal yang sesuai mustahil dicapai. Kalimat pengandaian jenis ini digunakan pula untuk menyampaikan hal yang sudah terjadi, yang akan berbeda kejadiannya apabila pelaku melakukan hal lain. Konjungsi yang biasanya dipakai untuk ini adalah seandainya, andaikan, andai, dan seumpama. Oh, gitu ya. Iya. Apa aku boleh minta contohnya? Tentu boleh sekali. Contohnya, seandainya uangku 1 koper, aku akan traktir kalian semua. Oke, lanjut. Apa sih yang dimaksud dengan menemukan teks argumentasi? Menemukan pesan teks argumentasi berarti mencari dan mengidentifikasi teks baik tulisan maupun ucapan yang berisi pendapat atau argumen yang didukung oleh alasan dan bukti. Teks argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar akan kebenaran suatu pendapat. Ciri-ciri teks argumentasi adalah adanya pendapat atau klaim sebuah pernyataan yang ingin dibuktikan kebenarannya, alasan dan bukti-bukti, fakta, data, atau contoh yang mendukung pendapat tersebut. Bahasa yang persuasif, penggunaan kata-kata yang bertujuan untuk mempengaruhi pembaca. Contoh, pesan teks argumentasi dalam iklan. Produk X adalah deterjen terbaik karena mengandung enzim dan dapat menghilangkan noda membandel. Klaim produk X terbaik. Bukti mengandung enzim. Dalam debat, menurut saya penggunaan energi fosil harus dikurangi karena penyebab polusi udara perubahan iklim. Klaim penggunaan energi fosil harus dikurangi. Bukti penyebab polusi dan perubahan iklim. Dalam artikel opini, pembangunan infrastruktur saat ini tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Hal ini terbukti dengan semakin banyaknya hutan yang akan ditebang. Klaimnya adalah penggunaan tidak memperlihatkan lingkungan. Bukti hutan ditebang mengapa penting untuk menemukan pesan teks argumentasi. Mengevaluasi informasi membantu kita untuk menilai kebenaran suatu informasi dengan melihat apakah argumen yang disampaikan didukung oleh bukti yang kuat. Memahami sudut pandang orang lain membantu kita untuk memahami Bantu kita untuk memahami perspektif yang berbeda dan memperkaya wawasan kita. Membangun argumen sendiri membantu kita untuk menyusun argumen yang logis dan persuasif. Bagaimana cara menemukan pesan teks argumentasi? Perhatikan kata-kata kunci yang seperti karena, sebab, bukti, fakta, jelas, terbukti. Sering digunakan dalam teks argumentasi
Identifikasi pendapat utama. Cari kalimat yang menyatakan pendapat atau posisi penulis, analisis alasan, dan bukti. Periksa apakah alasan dan bukti yang memberikan relevan dan mendukung pendapat utama. Berarti lu capek. Evaluasi bahasa yang digunakan. Perhatikan apakah bahasa yang digunakan bersifat persuasif dan meyakinkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita seringkali menemukan pesan teks argumentasi dalam berbagai bentuk seperti berita, iklan, artikel, opini, atau pidato. Berdiskusi dengan memahami pesan teks argumentasi, kita dapat menjadi konsumen informasi yang lebih kritis dan cerdas. Walah, jadi menemukan pesan teks argumentasi berarti mencari dan mengidentifikasi teks baik tulisan maupun ucapan yang berisi pendapat atau argumen yang didukung oleh alasan dan bukti. Teks argumentasi bertujuan untuk meyakinkan pembaca atau pendengar akan kebenaran suatu pendapat ya. Banget nih. Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan memerinci argumentasi dalam infografik? Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan memerinci argumentasi dalam infografik? Oke, selanjutnya apa sih yang dimaksud dengan memerinci argumentasi dalam infografik? Memerinci argumentasi dalam infografik berarti menyajikan sebuah argumen atau pendapat secara visual dengan dan ringkas melalui infografik. Jika dalam teks argumentasi kita menggunakan kata-kata untuk menjelaskan alasan dan bukti, maka dalam infografik kita menggunakan gambar, grafik, dan teks yang minimal untuk menyampaikan pesan yang sama. Mengapa sih kita perlu memerinci argumentasi dalam infografik? Lebih mudah dipahami, lebih menarik, dan juga lebih efektif sih menurut aku. Oh, jadi gitu ya. Oke deh, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud memanfaatkan peta pikiran dan menyampaikan argumentasi? Peta pikiran adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyusun informasi secara visual. Peta pikiran ini membantu kita untuk memvisualisasikan hubungan antar ide, sehingga lebih mudah dipahami dan diingat. Manfaat peta pikiran memudahkan pemahaman informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Meningkatkan daya ingat. Visualisasi membantu otak mengingat informasi lebih baik. Menstimulasikan kreativitas. Menstimulasi kreativitas membantu kita untuk menghasilkan ide-ide baru, mempermudah pengambilan keputusan, membantu kita menganalisis informasi dan memilih pilihan terbaik. Cara membuat peta pikiran. Tentukan tema utama, letakkan tema di tengah bagi sebagai inti. Buat cabang utama, cabangkan ide-ide utama yang berkaitan dengan tema. Buat cabang-cabang kecil, kembangkan ide-ide utama menjadi sub-ide. Gunakan kata kunci. Gunakan kata-kata singkat dan jelas. Tambahkan gambar atau simbol visualisasi akan membuat peta pikiran lebih menarik. Hubungkan antar cabang-cabang, gunakan garis atau panah untuk menunjukkan hubungan antar ide. Prinsip dasar peta pikiran, gunakan gambar, simbol, dan warna, membuat peta pikiran lebih menarik dan mudah diingat. Tulis kata kunci, gunakan kata-kata yang singkat dan jelas. Buat garis yang menghubungkan antar kata kunci, menunjukkan hubungan antar ide mulai dari tengah. Tema utama diletakkan di tengah. Garis harus mengalir dari pusat, menunjukkan aliran pikiran. Oh gitu ya, aku paham nih. Jadi intinya kayak peta pikiran itu adalah sebuah diagram yang digunakan untuk menyusun informasi secara visual kan? Bener banget tuh. Oke, lanjut ke pertanyaan terakhir. Apa yang dimaksud dengan menyimak dan menemukan pesan lagu? Menyimak dan menemukan pesan lagu adalah kegiatan mendengarkan lagu dengan seksama untuk memahami makna yang terkandung di dalamnya. Ini bukan hanya sekedar mendengarkan alunan musik, tetapi juga melibatkan proses berpikir dan menganalisis lirik lagu untuk menemukan pesan atau makna yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu. Oh gitu ya, wah keren banget nih narasumber kita kali ini. Namanya, itulah tadi penjelasan mengenai bab 6 Bahasa Indonesia kelas 9. Teruslah menyimak acara kami untuk informasi menarik lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa. Dadah.